Assalamualaikum sahabat pembelajar edukasi, teman setia channel Kang Ahmad Rifai Parwis. Masih bersama saya Kang Ahmad Rifai. Kali ini kita sudah memasuki bab 2 perakitan komputer, tema yang keempat. Jadi sebelumnya ada 3 tema video pembelajaran terkait pembelajaran komputer dan jaringan dasar. Kali ini tema 4 mengangkat tema mengenal fungsi komponen hardware komputer. Kenapa ini penting pelajari? Sebelum melakukan proses perakitan komputer, tentunya sahabat pembelajar edukasi sekalian harus mengenal dan memahami segala fungsi komponen hardware komputer yang akan kita rakit. Itu penting. Apa saja fungsinya dari masing-masing komponen tersebut? Mari saya Ahmad Rifai mengajak bersama sahabat pembelajar edukasi belajar. Diharapkan sesuai acuan pembelajaran yang saya buat untuk KD 3.2 menerapkan perakitan komputer dengan indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan, itu saya membuat sekali lagi berita baik buat sahabat pembelajar edukasi sekalian. Ada tema 3 sampai 11, artinya 9 video pembelajaran yang akan saya buat secara tematik, dan ini untuk memenuhi kriteria penguasaan kompetensi sahabat pembelajar edukasi sekalian, memenuhi indikator-indikator ini. Baik, langsung ke video pembelajaran tema 4. Selalu di video pembelajaran saya akan selalu diawali oleh pertanyaan. Ada 4 fokus bahasan pada video pembelajaran tema 4 ini, yaitu pertama, sebutkan dan jelaskan fungsi dari masing-masing komponen proses. Apa itu? Nanti kita akan bahas komponen media penyimpanan. Apa itu juga? Simak terus. Kemudian komponen inputan. Apa itu juga? Simak. Kemudian komponen output. Jadi 4 pertanyaan ini akan dibahas di video pembelajaran kali ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Baik, sahabat pembelajar edukasi, teman setia Kang Ahmad Rifai Parwis. Sebelum kita masuk ke intinya mengenal fungsi hardware komputer, kita lihat bagan mengenal sistem komputer. Komputer itu 3, ada perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Itu istilah bahasa Inggrisnya hardware, software, dan firmware. Nah, yang akan kita fokuskan yaitu pada perangkat keras hardware. Ada perangkat masukan, input device, pemrosesan atau processing device, keluaran atau output device, dan penyimpanan, storage device. Jelas ya? Berarti kita akan bahas hardware dulu. Insya Allah ke depannya perangkat lunak dan pengguna saya bahas. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, silakan tulis di komen. Nah, tadi ya sudah jelas ya, hardware, software, dan firmware. Hardware itu perangkat keras, software perangkat lunak,
brainware itu orang. Ini ada contoh-contohnya sangat jelas, bisa ya dibedakan sahabat pembelajar edukasi sekalian. Baik sahabat pembelajar edukasi, inilah cara kerja perangkat kerasnya. Berdasarkan fungsinya tadi ya, ada input device, yaitu unit masukan, kemudian memberi sinyal ke processing atau unit proses, kemudian disimpan dan saling berinteraksi antara proses dan storage atau penyimpan, nanti dikeluarkan oleh output device. Ini secara sederhananya. Lalu komponen perangkat proses, ada CPU atau prosesor, ini otaknya komputer. Biasanya lambat dan tidaknya kecepatan dari sebuah kinerja komputer ditentukan prosesor. Ada juga motherboard. Ini berupa papan elektronik yang tempat memasang komponen-komponen yang lain. Kemudian RAM, Random Access Memory, adalah tempat penyimpanan sementara saat komputer dijalankan. Ini prosesor, motherboard, dan RAM. Ini komponen proses utama. Kita kenal satu-satu ya. Komponen prosesor atau CPU. Fungsi utama prosesor ini ada 3. Arithmetic Logic Unit, ini kaitannya dengan perhitungan aritmetika. Kemudian Control Unit, yaitu pengatur lalu lintas data seperti input dan output, dan Memory Unit, alat penyimpanan kecil yang mempunyai akses kecepatan cukup. Ini jenis-jenisnya prosesor, jelas ya, berbentuk chip. Kemudian motherboard, tadi sudah jelas, saya sudah utarakan motherboard ini papan sirkuit utamanya. Di sana ada BIOS, ada slot, ada tempat memasang yang lain, ada soket. Nah, fungsinya buat apa? Untuk menyediakan tata letak komponen komputer. Kemudian jalur transfer datanya tiap komponen komputer, dan mengatur dalam mengedarkan daya. Karena nanti sumbernya dari papan elektronik ini. Kalau tidak ada sumber daya. Kemudian ini melalui BIOS di fungsi motherboard memberikan bantuan untuk proses booting, akses awal ke sistem operasi. Kemudian memungkinkan menghubungkan berbagai komponen komputer baik langsung ataupun tidak langsung. Seperti ini gambarnya motherboard, jelas ya. Kemudian komponen selanjutnya Random Access Memory. Fungsi RAM adalah menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Jika komputer mati, maka seluruh data yang tersimpan di RAM hilang. Ya, ini berarti menyimpan. Sedangkan bagaimana kalau nyimpan data, butuh data? Itu nanti ada komponen satu lagi yang belum saya jelaskan, yaitu hard disk. Nah, ini jenis-jenis RAM macam-macam sesuai perkembangan. Kemudian ada komponen media penyimpanan. Nah, tadi kan kalau RAM menyimpan sementara, lalu menyimpan datanya bagaimana? Itu ada yang sifatnya magnetis, optik, flash, atau mungkin saja data itu disimpan secara online. Nah, ini magnetis, kelebihannya kapasitasnya lebih besar, tapi harganya juga lebih mahal.
Contohnya ini dia. Dulu itu disket, sekarang hard disk dan atau ada drive. Ini perkembangan. Kemudian media penyimpanan data dengan optik. Optik ini berarti penyimpanan data komputernya dibaca menggunakan laser bertenaga rendah. Beratnya memang lebih ringan kelebihannya, tapi kapasitas memorinya lebih kecil. Cara kerjanya, media SIM itu diputar sangat kencang, kemudian kecepatan transfer datanya dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembaca. Jadi membutuhkan perangkat seperti ini nih. Ini termasuk media penyimpanan CD, CD-ROM, CD-RW, atau DVD. Atau berupa flash. Nah, sekarang udah zamannya nih, cuma disimpan dalam kartu memori. Tapi kapasitasnya lebih besar dari yang optik tadi. Dan bisa dengan flash disk. Itu ya. Atau yang lebih canggih lagi sekarang, media penyimpanan data online. Data tuh sekarang nggak disimpan dalam bentuk hardware, bisa dengan data online. Kelebihannya tidak memerlukan perangkat keras, tapi nyimpannya lebih banyak. Tapi kekurangannya, ini resiko hilang data dan koneksinya tergantungan pada koneksi internet. Bisa lewat Google Drive yang sekarang ya, kita tugas pembelajaran jarak jauh itu kebanyakan menggunakan Google Drive, cloud, atau hosting. Nah, sekarang kita ke perangkat input. Artinya input atau input device adalah perangkat yang digunakan untuk masukkan data atau memberikan perintah pada komputer untuk diproses lagi. Ini banyak contohnya. Ada keyboard, mouse, scanner, trackpad, light pen. Nah, kita akan bahas tuntas satu-satu. Keyboard. Nah, ini keyboard nih yang utama. Dan banyak dari segi jenis, ada keyboard QWERTY, TVORAC, Alphabetic, Glockenbach, Numeric. Atau dari segi koneksinya bisa wireless, USB, S2, dan serinya. Artinya apa? Keyboard ini fungsinya papan ketik. Tombol yang berbeda untuk memberikan sinyal masukan berupa huruf, angka, dan simbol-simbol tertentu yang ada di touch-nya keyboard. Kemudian mouse. Mouse juga sama memberi masukan, tapi berupa klik atau pointer. Ya. Nah, jenisnya ada mechanical mouse. Dulu mouse itu berupa mechanical mouse. Artinya ada bola pointernya atau bola lasernya. Sekarang udah auto mechanical mouse. Sudah berupa cahaya. Ya, sensor sinar. Bahkan sekarang lebih canggih lagi, optical mouse. Itulah perkembangan mouse. Webcam, wah ini penting sekali karena sekarang pembelajaran jarak jauh, kemudian komunikasi juga lewat jarak jauh, jenis-jenis webcam juga banyak. Nah, ini perangkat tapi berupa citra gambar. Sekaligus ada juga kadang dilengkapi dengan mikrofon suara. Sekarang ke perangkat output. Kalau tadi input memberi masukan, justru output dari komputer mengeluarkan data hasil dari olahan dari komponen proses. Kalau gambar itu di monitor, kalau suara speaker, kalau cetak
bisa printer. Akan saya bahas satu-satu. Ini contoh monitor, ada CRT, LCD, LED, monitor plasma, dan banyak lagi. Di monitor ini fungsinya menampilkan hasil proses komputer berupa teks atau gambar atau video atau visualisasi. Jelas ya untuk monitor. Nah, ini suara. Nah, ini yang suka musik pasti senang nih. Jenis-jenis speaker. Jadi, kalau tadi monitor itu gambar, kalau speaker itu suara. Jenisnya banyak, ada subwoofer, woofer, mid-range, tweeter, full range. Nah, ini gambar-gambar banyak ya. Nah, sekarang outputnya berupa cetak, atau ini yang sudah banyak digunakan oleh pihak, yaitu printer. Dan printer juga banyak jenisnya, metrik, ada yang sekarang all in one, artinya bisa scan, bisa foto, dan bisa yang ada yang printer laser, inkjet. Nah, ini yang kebanyakan digunakan kantor, kasir, ini untuk pelayanan di sebuah toko. Kemudian dot metric ini untuk sama juga ya. Jadi kesimpulannya, di video pembelajaran ini berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 4. Input device atau unit masukan, process device, unit proses, output device, unit keluaran, atau storage device, unit penyimpanan. Beragam jenis dan contoh yang saya berikan berikut fungsinya itu berbeda-beda sesuai kegunaan dan fungsi. Contoh peralatan tadi juga beragam sesuai kebutuhan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya. Jika ada hal-hal kritik yang membangun, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Kemudian untuk murid-muridku yang menyaksikan video pembelajaran ini, silahkan selalu pantengin konten-konten di channel Kang Ahmad Rifai Parwis. Nanti ada video berseri selanjutnya yang memaparkan pelengkap materi ini berupa tuntas kupas bahas soal materi ajar SMK. Jadi nanti soal-soal yang terkait dengan materi ini akan dibahas di video selanjutnya. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Nanti akan saya bahas di sesi ini. Dan untuk penugasan selanjutnya bisa informasinya dan petunjuknya ada di weblog juga. Ini blog saya, alamatnya. Sekali lagi terima kasih sudah mendukung. Biasa sebelum selesai saya akan kasih oleh-oleh tentang renungan dan kalimat motivasi inspiratif untuk pecinta ilmu sejati atau untuk sahabat pembelajar edukasi, teman setia channel Kang Ahmad Rifai Parwis. Renungan kebermaknaan ilmu itu yang kau dapat terletak dari indahnya budi pekerti yang kau ikat. Jadi ilmumu akan semakin kelihatan itu banyak jika perubahan budi pekertimu juga semakin kuat. Semoga bermanfaat. Cukupkan, tetap selalu pantengin ide-ide konten-konten yang inspiratif, edukatif, dan mudah-mudahan menambah semangat belajar buat semuanya. Terima kasih, selamat.
Assalamualaikum warahmatullahi